Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ar-Rasyid Al-Ato selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Dwi Rahmadina dengan nomor induk mahasiswa 23071607436 dari offering C. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Islam. Pada video kali ini saya akan menjawab 12 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Ato. Nah, dengan harapan penjelasan yang dapat saya sampaikan ini dapat menunjukkan pemahaman saya mengenai materi hukum Islam yang telah saya pelajari selama masa perkuliahan ini. Nah, semoga penjelasan ini dapat disampaikan dengan baik dan dapat dimengerti. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Nah, mempelajari hukum Islam ini sendiri secara akademik itu penting karena hukum Islam merupakan sistem hukum normatif yang lengkap, menyeluruh, dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah. Nah, termasuk dalam persoalan keluarga ataupun persoalan ekonomi dan sosial. Nah, kajian akademik ini membantu kita memahami bahwa hukum Islam itu tidak hanya berdiri sendiri secara sederhana, tetapi juga sebagai aturan antara halal dan haram, dan memiliki struktur, prinsip, serta metode penetapan hukum yang rasional dan sistematis. Nah, selain itu, hukum Islam ini sendiri memiliki peran nyata dalam sistem hukum di Indonesia. Banyak ketentuan hukum nasional di Indonesia ini, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah ini bersumber dari hukum Islam juga. Nah, oleh karena itu, dalam kajian akademik ini diperlukan agar penerapan nilai hukum Islam itu tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui pemahaman yang rasional, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta aturan hukum yang ada. Nah, mempelajari hukum Islam sendiri ini juga melatih cara berpikir kita untuk lebih kritis dan analitis. Nah, dalam kajian hukum Islam kita tidak hanya menerima satu pendapat saja, tetapi juga mempelajari perbedaan pandangan dari para ulama, dasar dalil yang digunakan, serta metode-metode ijtihad yang melatar belakanginya. Hal ini membantu kami sebagai mahasiswa ini untuk terbiasa menilai suatu persoalan hukum secara lebih mendalam dan tidak tergesa-gesa, dan kita jadi bisa memberikan argumentasi yang lebih logis lagi. Nah, di samping itu, kajian hukum Islam ini juga sangat relevan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman, seperti transaksi digital pada saat ini, adanya keuangan modern, dan berbagai masalah sosial yang kontemporer lagi. Nah, dengan pendekatan akademik ini, hukum Islam dapat dikembangkan secara lebih dinamis lagi tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, mempelajari hukum Islam secara akademik ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang lebih objektif dan
yang lebih bertanggung jawab, objektif, dan moderat, sehingga hukum Islam ini dapat diterapkan sebagai pedoman hidup yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem nasional. Nah, di mana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dipahami sebagai salah satu sumber pembentuk hukum nasional yang diakui secara konstitusional. Nah, Indonesia ini memang bukan negara agama saja, tetapi Indonesia itu negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nilai-nilai agama itu termasuk di dalam hukum Islam dan diberi ruang untuk berkontribusi dalam pembentukan hukum, khususnya bagi umat-umat Muslim khususnya bagi umat-umat Islam. Nah, secara yuridis ini kehadiran hukum Islam terlihat jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, kemudian undang-undang yang mengatur mengenai zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak hanya berada di luar sistem hukum nasional, melainkan dilembagakan melalui hukum positif dan berlaku secara khusus bagi warga negara yang beragama Islam. Nah, kemudian dari sudut pandang akademik itu bagaimana? Nah, dari sudut pandang akademik itu hukum Islam ini juga dipandang sebagai living law, atau yang disebut dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena praktiknya itu secara nyata berada di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian negara mengakomodasinya dalam bentuk peraturan resmi dengan tetap menyesuaikan pada nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan kepentingan nasional. Nah, dengan demikian kedudukan hukum Islam ini kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional ini bersifat kontemporer, di mana bukan hanya menggantikan hukum negara saja, melainkan saling melengkapi dari kerangka hukum nasional, kemudian dilengkapi oleh hukum yang berdasarkan agama. Yang ketiga, jelaskan pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Nah, pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional ini sendiri perlu dipahami bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia itu tidak berjalan secara mulus ataupun secara instan, tetapi melalui proses dan sejarah yang cukup panjang dan dinamis. Secara garis besarnya, pola pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ini dapat dibagi menjadi dua masa. Yang pertama yaitu ada masa Hindia Belanda dan ada masa Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu kita mulai dari masa Hindia Belanda. Nah, pada masa ini hukum Islam pada awalnya diberlakukan cukup
kuat bagi umat Islam melalui teori yang sering dikenal dengan istilah resepti in complexu. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat yang beragama Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum Islam secara menyeluruh. Karena itu dalam praktiknya hukum Islam ini digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan urusan keagamaan lainnya. Bahkan peradilan agama ini sudah berfungsi di lingkungan kerajaan-kerajaan Islam terdahulu. Namun kemudian kondisi ini berubah karena munculnya teori resepti yang dikemukakan oleh Snook-Hurgronje. Menurut teori ini, hukum Islam itu baru bisa diberlakukan apabila telah diterima oleh hukum adat. Artinya hukum Islam tidak lagi berdiri sendiri, tetapi harus menyesuaikan dengan adat yang berlaku pada lingkungan setempat. Nah, akibatnya kedudukan hukum Islam ini menjadi lemah, padahal dalam kenyataannya masyarakat Muslim itu sudah menjalankan hukum Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi karena adanya teori ini, dan teori ini juga merupakan bagian dari strategi kolonial untuk membatasi pengaruh Islam dalam kehidupan hukum dan sosial bermasyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam masa kedua, yaitu masa Republik Indonesia, di mana setelah Indonesia merdeka, pola pemberlakuan hukum Islam ini mulai mengalami penguatan kembali, di mana dalam negara kita ini kan berlandaskan Pancasila. Nah, hukum Islam itu tidak dijadikan sebagai hukum negara secara formal, tetapi nilai-nilai hukum Islam ini tetap diakui dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Nah, pada awal kemerdekaan, hukum Islam ini berfungsi sebagai sumber persuasif, yang artinya hukum Islam ini menjadi sumber inspirasi nilai moral dan etika pembentukan hukum nasional, serta nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial ini juga ikut serta dalam mewarnai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian penguatannya yang lebih jelas lagi kita dapat melihat pada Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang dimana ditegaskan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejak saat itu hukum Islam tidak hanya menjadi sumber yang persuasif, tetapi juga berkembang menjadi sumber-sumber yang otoritatif dalam bidang-bidang tertentu. Nah, hal ini dapat kita lihat dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, serta regulasi mengenai zakat, wakaf, dan ekonomi syariah.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional ini bergerak secara bertahap, mulai dari penerapannya yang kuat pada masa awal kolonial, kemudian dilemahkan oleh masa kolonial, dan akhirnya kembali mendapat pengakuan serta kedudukan yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional modern. Nah, semua itu berlangsung dalam bingkai negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, keadilan, persatuan. Nah, kemudian yang keempat yaitu berilah contoh konkret dari tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan. Nah, tujuan ini merupakan bagian dari tujuan utama hukum Islam yang dikenal sebagai maqasid al-syariah, yaitu menjaga kemaslahatan hidup manusia. Nah, pertama kita akan membahas tujuan hukum Islam dalam melindungi harta. Nah, dalam Islam, harta itu dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, hukum Islam ini menetapkan berbagai aturan untuk mencegah adanya perampasan, penipuan, serta penyalahgunaan harta. Contohnya, yang paling nyata dalam lingkungan kita yaitu, atau yang paling nyata di sekitar kita yaitu larangan untuk mencuri dan merampas harta orang lain. Nah, Islam itu secara tegas melarang perbuatan tersebut karena dapat merusak ketertiban sosial dan menimbulkan ketidakadilan. Nah, selain itu, hukum Islam juga melarang praktik seperti riba, karena riba ini dapat merugikan salah satu pihak dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Nah, dengan adanya larangan ini, hukum Islam bertujuan melindungi hak kepemilikan setiap individu agar harta ini diperoleh dan digunakan secara halal dan adil. Contoh lainnya yaitu kewajiban zakat. Nah, zakat bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga instrumen perlindungan harta secara sosial. Dengan zakat, harta kita itu menumpuk pada segelintir orang saja, melainkan juga beredar dan membantu masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan harta dalam Islam itu tidak hanya bersifat individualistis saja, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial. Lalu sebutkan berapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Nah, perlu diingat bahwa dalam jual beli ini tidak semua dihalalkan dalam Islam. Ada beberapa jenis jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan seperti penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, larangan inilah bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi muamalah. Yang pertama ada jual beli gharar, adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan antara objek, harga, ataupun waktu penyerahan. Contohnya,
menjual ikan yang masih di laut ataupun burung yang masih terbang karena objeknya itu belum jelas. Transaksi seperti inilah yang kemudian itu akan berpotensi menimbulkan sengketa. Nah, sehingga transaksi ini dilarang dalam hukum Islam. Yang kedua ada jual beli yang mengandung riba. Nah, ini terjadi ketika ada tambahan yang tidak sah dalam pertukaran sejenis barang. Contohnya seperti menukar emas dengan emas tetapi dengan berat yang tidak sama, ataupun pembayarannya yang ditunda. Nah, praktik ini itu dilarang dalam hukum Islam karena merugikan oleh salah satu pihak dan kemudian menimbulkan ketidakadilan dalam segi ekonomi. Seperti itu. Yang ketiga ada jual beli najasi, di mana praktiknya itu dengan menaikkan harga barang secara pura-pura. Misalnya ada orang yang berpura-pura menawar tinggi padahal tidak berniat membeli sama sekali, dengan tujuan untuk mempengaruhi pembeli ini agar mereka menjadi beli, seperti itu. Nah, jual beli ini juga dilarang karena mengandung unsur penipuan. Yang keempat ada jual beli ihtikar, di mana ini dengan menimbun barang pokok dengan tujuan itu menaikkan harga saat barang itu langka. Nah, praktik ini dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Yang kelima ada jual beli barang yang diharamkan ataupun tidak sah. Nah, transaksi terhadap barang-barang yang diharamkan seperti khamar, narkoba, ataupun barang curian ini tidak diperbolehkan karena objek jual belinya itu sendiri sudah bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Yang keenam ada jual beli yang mengandung penipuan ataupun tadlis, di mana tadlis ini membunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli. Nah, jual beli seperti ini dilarang karena merusak kejujuran dan kepercayaan secara muamalah. Yang ke-11 ada sistem bunga yang mengandung riba tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah. Terus bagaimana cara kita memberi keuntungan kepada nasabah? Nah, bagaimana sih cara bank syariah memberi keuntungan kepada nasabahnya? Yang pertama itu dapat melalui sistem bagi hasil, di mana keuntungan ini diberikan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, nasabah ini bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank itu hanya untuk mengelola saja. Nah, keuntungan usahanya itu dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan untuk kerugiannya itu ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi dan kesepakatan di awal tadi. Nah, dalam musyarakah, bank dan nasabah ini sama-sama menanamkan modal,
Lalu keuntungannya itu dibagi berdasarkan nisab yang telah disepakati. Nah, dengan sistem ini bank dan nasabah itu sama-sama menanggung risiko dan hasil, sehingga itu transaksinya menjadi lebih adil. Yang kedua itu melalui akad jual beli. Nah, bank syariah ini menggunakan akad seperti murabahah, yaitu jual beli, dan menyebutkan harga pokok dari margin keuntungan. Misalnya nasabah ini ingin membeli rumah ataupun kendaraan, maka bank ini membelikan barang tersebut lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah oleh margin keuntungan yang telah disepakati di awal tadi. Nah, keuntungan bank ini berasal dari margin jual beli ya, bukan margin bunga pinjaman. Nah, yang ketiga itu melalui akad sewa ataupun jasa. Nah, bank syariah ini juga memberikan keuntungan melalui akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Contohnya, bank itu menyewakan aset kepada nasabah dan memperoleh keuntungan dari biaya sewa. Selain itu, ada juga keuntungan dari jasa perbankan seperti biaya administrasi yang dibolehkan selama itu transaksinya itu transparan dan telah disepakati seperti itu. Jadi meskipun sistem bunga ini tidak mengandung riba, perbankan syariah ini tetap dapat memberikan keuntungan kepada nasabahnya melalui mekanisme yang lebih halal dan lebih adil, di mana keuntungan tersebut diperoleh dari bagi hasil usaha, margin jual beli, dan biaya sewa ataupun jasa, sehingga tetap sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemitraan dalam Islam di prinsip utama oleh perbankan syariah. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-12, apa yang menjadi ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi syariah? Nah, gadai syariah atau yang disebut dengan RAN ini ciri utamanya yaitu adanya jaminan barang dari nasabah kepada lembaga gadai sebagai pengamanan utang. Dalam gadai syariah, nasabah ini hanya dikenakan biaya pemeliharaan saja dan penyimpanan barang, bukan bunga atas pinjaman lainnya. Nah, barang yang digadaikan ini tetap menjadi milik nasabah dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak gadainya tanpa seizin pihak nasabah. Nah, akad yang digunakan dalam RAN ini biasanya adalah akad RAN yang disertai dengan akad ijarah untuk biaya jasa penyimpanannya. Nah, motif utamanya dari gadai syariah adalah memberikan bantuan likuiditas secara tepat dan aman kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dana tanpa unsur riba. Nah, gadai syariah ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip tolong menolong dan keadilan, bukan prinsip yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja. Kemudian yang kedua ada
asuransi syariah atau takaful, yang ciri utamanya yaitu adanya sistem yang saling menanggung ataupun tolong-menolong antara peserta. Nah, dana yang dibayarkan peserta itu bukan hanya dianggap sebagai premi yang hangus, melainkan sebagai dana tabarruk atau dana kebijakan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang terkena musibah. Nah, pengelolaan dana ini dilakukan secara transparan dan dipisahkan antara dana peserta dengan dana perusahaan. Nah, motif utama asuransi syariah ini yaitu melindungi perlindungan bersama dan solidaritas sosial, bukan pemindahan risiko sepihak seperti dalam asuransi konvensional seperti ini. Perusahaan asuransi syariah ini berperan sebagai pengelolaan dana, bukan sebagai pemilik dana, sehingga keuntungan yang diperoleh dari jasa pengelolaan itu bukan dari risikonya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gadai syariah ini bercirikan jaminan tanpa bunga dengan motif membantu kebutuhan itu secara cepat, sedangkan asuransi syariah ini bercirikan sistem tolong-menolong dengan motif perlindungan bersama dan keadilan sosial. Keduanya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari riba dan gharar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa aspek pokok pembahasan hukum Islam. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penonton, khususnya dalam memahami penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini saya menyadari bahwa penjelasan ini masih memiliki keterbatasan dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan ke depannya. Saya Dwi Rahmadina mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Ato Ar-Rasyid selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, serta kepada teman-teman semua yang telah menyimak video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.